Pemirsa, usai pelaksanaan seluruh prosesi ibadah haji, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mulai mempersiapkan skema kepulangan jemaah ke tanah air. Rencananya pemulangan dilakukan dari Jeddah dan Madinah. Seluruh petugas haji daerah kerja bandara segera berpindah ke Jeddah untuk persiapan kepulangan jemaah haji asal Indonesia ke tanah air. Segala persiapan sudah dilakukan agar kepulangan jemaah bisa berjalan lancar. Rencananya kepulangan akan dimulai pada Sabtu 22 Juni hingga 3 Juli 2024. Pemulangan jemaah haji Indonesia akan dilakukan dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara Madinah. Gelombang pertama ada 49 kloter yang diberangkatkan melalui Madinah. Itu kekuatan utama tetap berada di Daker Bandara Jeddah untuk melayani kepulangan jamaah dari Jeddah, dan ada 21 petugas yang kami BKO-kan atau kami tugaskan untuk melayani kepulangan jamaah melalui bandara. Sementara dari data Sikohat Haji Kemenak, jemaah haji yang wafat hingga hari ini tercatat ada 200 orang. Dari Mekah, Arab Saudi, Andrianto Wisnuwidodo, iNews melaporkan. Sebagian jemaah haji Indonesia mengisi kegiatan di kota Madinah dengan berkunjung ke Masjid Quba. Dengan sholat sunnah di Masjid Quba, jemaah akan mendapat pahala sama dengan ibadah umroh. Masjid Quba merupakan masjid pertama dibangun Rasulullah saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Masjid ini berada di pinggir kota Madinah dengan jarak 3 km arah selatan Masjid Nabawi. Mengunjungi Masjid Quba lalu sholat sunnah 2 rakaat, maka jemaah akan diganjar pahala sama dengan melaksanakan ibadah umroh. Masjid Quba sendiri telah mengalami beberapa kali renovasi. Namun nuansa tradisional dalam arsitekturnya tetap dipertahankan. Masjid ini memiliki 6 kubah besar, masing-masing berdiameter 12 meter dan 56 kubah kecil berdiameter 6 meter. Bagi jemaah haji dan umroh yang singgah di Masjid Quba, petugas juga menyediakan air zam-zam untuk diminum gratis. Selesai sholat, jemaah juga bisa berbelanja, mulai dari kurma, minyak zaitun, buah tin, dan peci dengan harga beragam. Dari Madinah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan. Seekor beruang dewasa berjenis kelamin betina terjerat tali tambang di sebuah perkebunan sawit di Bengkulu. Diduga jerat tersebut dipasang warga di perkebunan sawit Desa Sidomulyo, Kecamatan Penarik, Muko-Muko. Petugas BKSDA Bengkulu yang mendapat laporan segera menurunkan tim untuk mengevakuasi beruang madu tersebut. Diketahui beruang telah terjerat selama 5 hari. Proses evakuasi berjalan cukup lama karena induk beruang itu berusaha melawan saat didekati hingga akhirnya petugas terpaksa membiusnya. Berhasil mengevakuasi beruang itu untuk dibawa langsung ke pusat latihan gajah karena memang ada kandangnya ada di sana juga, terus dokter perawatnya juga ada di sana. Memang kalau di informasi ini diduga itu jerat babi karena posisi jerat itu berada di lahan masyarakat. Usai dievakuasi, beruang tersebut dibawa ke pusat latihan gajah Seblat Bengkulu. Dari penyelidikan sementara, sebelumnya tidak ada konflik antara beruang madu dan warga. Diduga beruang masuk ke jerat yang dipasang warga untuk menjerat babi hutan. Dari Muko-Muko Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, lahan gambut dan hutan kawasan Gunung Bromo, Tengger, Semeru, Jawa Timur terbakar. Kebakaran terjadi jelang penutupan sementara kawasan Gunung Bromo untuk perayaan Yadnya Kasada masyarakat suku Tengger. Api membakar lahan gambut dan hutan di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, TNBTS, kawasan Gunung Bromo, Desa Mororejo, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis sore. Petugas gabungan dibantu warga mendatangi lokasi kebakaran untuk menjinakkan api yang telah membakar hutan dan lahan gambut di wilayah TNBTS. Satu persatu titik api dipadamkan dengan alat seadanya. Petugas juga melakukan pembasahan dengan pompa tandon air panggul. Namun jarak tempuh mengambil air dengan lokasi kebakaran yang cukup jauh menyulitkan proses pemadaman. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran hutan ini.
api sudah berangsur-angsur padam semua. Ini kemungkinan titik yang terakhir ini. Yang titik 1, 2 di sana insya Allah juga mati. Sementara jelang perayaan Yatnya Kasada, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditutup sementara untuk wisatawan mulai 21 hingga 24 Juni mendatang. Penutupan selama 4 hari agar masyarakat Hindu Tengger bisa melaksanakan ritual dengan khusyuk dan hikmat, serta untuk pemulihan kawasan konservasi pasca pelaksanaan ritual. Ritual Yatnya Kasada merupakan ritual tahunan yang digelar masyarakat suku Tengger pada setiap tanggal 15 bulan Kasada, hitungan kalender Tengger. Ritual Kasada merupakan bentuk syukur masyarakat Tengger kepada Sang Pencipta atas karunia dan rezeki yang diberikan. Dari Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banyak cara dilakukan untuk mengisi liburan sekolah. Seperti anak-anak di Kota Probolinggo, Jawa Timur yang asik mengisi liburan dengan mandi lumpur sambil menjadi penggembira karapan sapi brujul. Anak-anak Kota Probolinggo, Jawa Timur mengisi liburan sekolah dengan menjadi pemeriah arena karapan sapi brujul. Mereka terus berteriak dan tepuk tangan untuk menyemangati sapi yang berpacu di garis start hingga garis finish. Sesekali, mereka pun asik bermain lumpur di arena karapan sapi di Kelurahan Jerebeng Kidul, Kecamatan Wonoasih ini. Terkadang, mereka juga bertugas membawa air bersih untuk memandikan sapi yang selesai balap. Anak-anak memilih mengisi liburan sekolah menjadi tim penggembira karapan sapi brujul karena dirasa lebih menyenangkan daripada berlibur ke tempat wisata. Biasanya, anak-anak menjadi tim penggembira saat kerabat atau tetangganya mengikuti lomba karapan sapi brujul. Lomba. Seneng nggak, Le? Seneng. Ini kan musim liburan, seneng mana rekreasi sama nonton sapi brujul? Nonton sapi brujul. Apa sih, senengnya apa? Lihat sapi. Karapan sapi brujul merupakan tradisi budaya Kota Probolinggo. Karapan ini tak ubahnya sama dengan karapan sapi di Pulau Madura. Hanya saja yang membedakan adalah arena balap yang di medan berlumpur. Untuk melestarikan budaya karapan sapi brujul, pemerintah setempat menggelar lomba karapan di momen-momen perayaan nasional, hari jadi, atau ulang tahun salah satu tim karapan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Api dengan cepat melalap mobil pick-up yang digunakan untuk berjualan tahu bulat di Jalan Raya Mabes TNI, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Sejumlah warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas tiba di lokasi dan menerjunkan 1 unit mobil damkar. Asal api diduga akibat adanya kebocoran dari tabung gas yang sedang digunakan untuk memasak. Sementara akibat kebakaran, penjual tahu bulat yang berada di dekat kompor mengalami luka bakar ringan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.